Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melanggar norma dan hukum di suatu negara. Korupsi juga memiliki berbagai praktik seperti suap, nepotisme, dan manipulasi informasi. Lagi-lagi untuk apa sih? Ya untuk keuntungan pribadi lah. Tindakan korupsi ini tentu banyak merugikan masyarakat secara luas. Bahkan pada tahun 2022 saja, di negara Konoha, ICW mencatat setidaknya terdapat 252 korupsi dan 612 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gak tanggung-tanggung. Bahkan negara Konoha saja mengalami kerugian sebesar 33,6 triliun. Bayangin aja uang sebanyak itu, kayaknya udah bisa untuk beli kuaci satu benua. Tentu praktik-praktik semacam ini dapat merusak kepercayaan publik yang tadi masa kampanyenya berorasi demi kepentingan rakyat, malah menghambat kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti kebusukan atau keburukan. Korupsi sendiri merupakan fenomena yang kompleks yang telah mengakar dalam sejarah manusia. Bahkan dari zaman kuno hingga era modern, korupsi telah menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan sosial. Dalam video ini, kita akan berusaha untuk memahami akar masalah korupsi dan implikasinya terhadap perkembangan masyarakat sosial. Dalam masyarakat kuno, korupsi seringkali terjadi dalam konteks kekuasaan yang absolut. Mereka sendiri menganggap bahwa kekuasaan itu sebagai hak ilahi. Ya nggak salah sih, namanya juga zaman dulu. Para penguasa seringkali menggunakan kekuasaan mereka hanya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara suap dan korupsi seringkali mereka jadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Contoh pada masa Romawi kuno, para pejabat Romawi seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya untuk memperkaya diri sendiri, seperti pemungutan pajak yang berlebihan, penggunaan dana publik, dan penyalahgunaan kekuasaan administratif adalah contoh konkret dari bagaimana kekuasaan dipelesetkan untuk keuntungan pribadi. Akibatnya banyak rakyat Romawi yang menderita akibat perekonomian yang terhimpit. Dalam struktur feodalisme, korupsi seringkali menjadi alat yang digunakan bagi para penguasa untuk memperkuat kekuasaan dan mengeksploitasi rakyat jelata. Melalui kekuasaannya, mereka seringkali melakukan pungutan pajak yang berlebihan hingga menguras sumber daya rakyat jelata yang notabene-nya hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Dalam hukum feodalisme, keadilan seringkali dibeli oleh para bangsawan dan meninggalkan rakyat jelata tanpa perlindungan hukum yang layak. Rakyat jelata yang mulai marah atas perlakuan terhadap mereka mulai membentuk kelompok untuk melakukan pemberontakan besar-besaran dan menuntut perubahan dalam struktur feodalisme agar membuka jalan bagi transformasi menuju sistem yang lebih adil. Contoh pada tahun 1917 di Rusia yang pada saat itu lebih dikenal dengan runtuhnya Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Nicholas II. Ia menolak seruan publik untuk membentuk pemerintahan yang konstitusional dan malah melanjutkan revolusi industri. Hal inilah yang memicu serangkai gerakan reformasi dari kaum intelektual dan para petani. Ketegangan yang terjadi di Kekaisaran Rusia berakhir ketika Nicholas II mengundurkan diri pada tahun 1917. Pada akhirnya Partai Komunis Bolshevik menang dan mulai mendirikan negara Uni Soviet. Selama masa kolonialisme, praktik korupsi seringkali menjadi bagian tak terhindarkan dari sistem pemerintahan yang dijalankan oleh penjajah. Mereka seringkali memanfaatkan posisi mereka hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan penduduk setempat. Praktik korupsi seperti suap dan nepotisme sudah menjadi cara mereka hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan keuntungan ekonomi. Bahkan pembangunan infrastruktur yang seharusnya sudah menjadi tonggak kemajuan seringkali menjadi ladang yang subur bagi praktik korupsi yang dilakukan oleh kontraktor kolonial. Nggak heran sih kalau yang namanya korupsi bakal menjadi peradaban warisan. Jika kita kembali pada masa penjajahan, praktik korupsi besar-besaran juga pernah terjadi pada masa tanam paksa. Jadi pada saat itu disebutkan dari 100% hasil panen, petani hanya memperoleh 20% hasil panennya, dan 20% lainnya dibawa oleh kolonial Belanda. Selebihnya 60% hasil bumi Nusantara diambil oleh pejabat lokal dari desa hingga tingkat kabupaten. Hal inilah yang menyebabkan salah satu perusahaan dagang terbesar milik Belanda atau lebih dikenal dengan VOC pada masa akhirnya dibubarkan oleh Belanda setelah mereka melaporkan bahwa pemasukan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh korupsi pejabat mereka sendiri. Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, praktik suap dan nepotisme masih tetap menjadi masalah serius di berbagai belahan dunia. Bahkan di beberapa negara, terutama di sektor publik, pejabat pemerintah masih sering menerima suap dalam berbagai bentuk. Padahal berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Oktober lalu,
Anwar diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena terbukti melanggar etik dengan kategori berat. Mulai dari pemberian izin usaha hingga pengaturan proyek pembangunan infrastruktur, hal ini tentu dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah hingga berdampak menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk ketidakadilan sosial. Bahkan di negara Konoha saja, praktik korupsi juga sering terjadi di lembaga pemerintahan seperti kementerian dan tidak tanggung-tanggung. Pengadilan yang tugasnya untuk mengadili para korupsi, mereka juga sering terlibat dalam praktik suap terutama pada hakim dan jaksa. Dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil persidangan, hal inilah yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan bisa berdampak mencederai hukum yang ada. Sejarah korupsi telah mengungkapkan bahwa fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan telah berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi manusia. Untuk mengatasi korupsi, tentu kita harus memahami akarnya yang kompleks dan terus-menerus berkomitmen untuk membangun masyarakat yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab, terutama dalam sistem politik dan sosial.